sekalian kita menghemat waktu karena alhamdulillah kita ini sudah mencapai rekor di seluruh dunia. Tidak ada acara sepanjang acara kita, tapi tetap juga nggak cukup waktunya. Itu saking dahsyatnya wilayah kita ini. Jadi kalau di luar negeri kan tadi saya bilang, coba di mana Anda bisa ma'iyahan kayak gini selain di tanah air Indonesia. Di Malaysia nggak bisa, di Arab nggak bisa, nggak mungkin jam segini ada bunyi musik sekeras ini, tetangga-tetangga pasti akan lapor polisi semua. Di sini longgar, jadi kalau di sana-sana ketat, di sini ini longgar. Jadi maling gampang, melanggar gampang, berkhianat juga luas tempatnya, betul kan? Tapi jangan lupa berbuat baik juga longgar. Banyak peluang berbuat baik, dan kita pilih yang kedua. Berbuat baik sepanjang-panjangnya, sedalam-dalamnya, sejauh-jauhnya, sampai 4 angkatan kita ambil semua. Kalau setinggi-tingginya berarti angkatan udara, kalau seluas-luasnya berarti angkatan darat, kalau sedalam-dalamnya berarti angkatan laut, kalau kepolisian sebanyak-banyaknya. Lagi ke rumah gue. Itu ya teman sekalian. Oke, sekarang sekali lagi terima kasih Ustaz Haidar. Hatta liqa, segera kita akan ketemu lagi insya Allah dalam waktu yang Allah akan menyegerakan. Sekarang gini, Mas Dimas, daripada mereka ini terbayang-bayang macam-macam mengenai politik, jalan kita memang sudah nggak bicara politik sebenarnya, karena politik sudah menjadi bagian logis dari apa yang sudah kita bicarakan. Jadi mereka otomatis memproyeksi logika-logika di sini, mereka langsung secara substansial memahami apa yang sudah terjadi. Tapi Mas Dimas ini mengerti ainul yakin, ilmul yakin, hakul yakin, udhunul yakin, sampai yadul yakin. Nah, Mas Dimas monggo sebebasnya, Anda yang menentukan yang mana diungkapkan, yang mana tidak usah, yang mana setengah diungkapkan dan seterusnya. Dimas monggo, karena Dimas ini aktivis gerakan kaum muda Indonesia yang sekarang sedang benar-benar menyentuh seluruh kelompok-kelompok pemuda di seluruh Indonesia. Saya ketemu dia karena urusan bentrok petambak 5.500 orang di Lampung yang menghasilkan ada yang mati, ada yang masuk penjara dan seterusnya. Kemudian macet perusahaan udang itu selama 1,5 tahun. Alhamdulillah Dimas ke Jogja dengan teman-temannya, terus saya Mas Totok Kiai Kanjeng ke sana. Dalam beberapa tahap itu bisa kita damaikan, dan sekarang sudah produksi 70% sudah hidup lagi, dan sudah sebentar lagi menjadi eksportir udang terbesar seluruh dunia lagi. Posisi saya di situ betul-betul hanya menjadi orang tua, dan saya menyesali itu. Seharusnya saya menjadi konsultan yang waktunya dihargai 1 jam 400 juta. Mungkin kadung murah, ya gimana akhirnya ya minggis pokoknya wis seduluran karo kekancan. Dimas, terserah Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya nama saya Dimas Wakil Nugroho. Saya kemari, saya muridnya Cak Nun juga, santri Cak Nun. Saya kemarin sebenarnya ini baru pertama kali yang di Jogja. Sebelumnya saya di Jakarta, lalu kemudian juga pernah di Cak Nun di Surabaya. Saya selalu mengikuti, membaca tulisan-tulisan Cak Nun, lalu kemudian mengagumi Cak Nun, dan insya Allah saya yakin ya, dalam ini bangsa kita ini sudah sangat sedikit keteladanan. Pemimpin-pemimpin kita, ada pemimpin tapi ternyata susah diteladani. Nah, salah satunya insya Allah kita masih bersyukur masih ada Cak Nun di tengah-tengah kita. Karena saya diminta oleh Cak Nun untuk bercerita sedikit tentang situasi, tentang konstelasi yang ada sekarang, katakanlah pasca Pilpres, maka mungkin saya akan laporan kepada mas-mas kalian, mbak-mbak, ibu-ibu, bapak-bapak. Seperti tadi mau laporan ke Cak Nun aja, tapi ya karena sudah diamanahkan, dibolehkan untuk bercerita. Sesungguhnya yang sekarang terjadi di Indonesia ini sama seperti bisul mungkin mau pecah. Jadi memang sakit gitu ya, karena memang seperti yang kita lihat bahwa ini
bangsa kita ini mungkin akan terjadi tanda kutip ya benturan. Apakah nanti kemudian benturannya keras atau benturannya lunak, itu mungkin akan kita lihat nanti seperti apa. Jadi kalau pasca Pilpres kemarin mungkin kita sempat terbelah dari yang pro Jokowi jika lalu kemudian ada yang Prabowo Hatta. Nah kebetulan alhamdulillah saya kok bisa masuk di situ, kok kenal sama yang ujung kiri sama ujung kanan, lalu atas ke bawah, lalu bisa bicara dengan mereka, mendengar apa yang menjadi pembicaraan mereka, mengetahui. Ya ini mungkin juga salah satu ada kemudahan yang diberikan oleh Allah pada saya ya. Saya melihat itu sebagai sebuah proses sejarah, pembelajaran juga bagi kita semua yang mungkin akan saya ceritakan kepada kawan-kawan, bapak-bapak ibu semua, jamaah Maya. Ini sesungguhnya kan pertempurannya belum selesai. Jadi Pilpres ini atau mungkin sudah, tapi lalu kemudian dibiarkan menggantung sehingga kemudian menimbulkan peluang-peluang atau kesempatan-kesempatan yang lain yang sesungguhnya para pelaku-pelakunya tidak menyadari bahwa jika kita semua bisa-bisa jangan-jangan sedang menuju bareng-bareng atau mereka dan kita ya bareng-bareng semuanya itu ke jurang. Pertarungan yang belum selesai ini macam-macam gitu ya, karena memang niatnya itu bukan betul-betul yang saya lihat itu sebuah ketulusan, sebuah keikhlasan yang tujuannya untuk membesarkan bangsa, mementingkan kepentingan rakyat banyak. Kalaupun ada satu di antara mereka, satu, dua, atau sekelompok orang, tapi memang menjadi susah karena strukturnya itu memang sudah rumit. Apakah kita kemudian bangsa ini atau elit-elit ini sudah tersesat, itu wallahu a'lam bishawab. Tapi yang saya saksikan, mereka kurang lebih asik bermain dengan dirinya sendiri, sepi di antara keramaian atau mungkin ramai di antara sepian. Jadi karena silent majority-nya kita rakyat ini sesungguhnya sedang menunggu melihat apa janji-janji mereka yang tadi itu di kampanye di pemilu kemarin, baik legislatif maupun eksekutif, presiden itu akan kemudian diwujudkan atau terwujud. Ini sekarang yang jelas presiden terpilih kita Pak Jokowi ini sesungguhnya sedang mengalami situasi yang agak kesepian. Kenapa? Karena sekarang itu tentunya tidak ada makan siang gratis. Setiap orang itu berusaha atau kelompok-kelompok yang sudah memenangkan, sudah merasa ikut memenangkan, itu tentunya ya tadi itu tidak ada makan siang gratis dan berupaya untuk mempengaruhinya. Terlepas dari, saya tidak akan mengomentari apa yang sedang menjadi komitmen dari Pak Jokowi sendiri, tapi yang terjadi adalah tarik-menarik. Semua kelompok dari partai-partai pendukungnya itu juga sekarang mencoba untuk mempengaruhi beliau, lalu kemudian memasukkan nama-nama titipan-titipan. Tapi tidak hanya partai-partai, tapi juga oligark-oligark, lalu kemudian mafia-mafia atau pengusaha-pengusaha dalam negeri, luar negeri, kekuatan-kekuatan politik yang ada. Karena memang Indonesia ini adalah sebuah tanah yang sangat strategis. Kita semua tahu bahwa Nusantara ini memang diperebutkan sejak dulu. Kemarin Cak Nun saya pengen lihat Gunung Padang, Cak Nun. Karena luar biasa Gunung Padang itu, mungkin kawan-kawan sekalian juga mengikuti di beberapa online, tapi kita belum bisa masuk situ, mungkin kapan-kapan sama Cak Nun kalau boleh. Dan Gunung Padang, karena Gunung Padang itu luar biasa, peradabannya itu konon 5.000 tahun sebelum Masehi. Artinya itu lebih dari piramid di Mesir maupun di Amerika Latin itu. Jadi memang ternyata kita juga ini bangsa yang tua luar biasa, dan sesungguhnya kalau tadi Cak Nun sampaikan, fondasi kita sudah cukup matang dulu, karena Anda bisa bayangkan bagaimana peradaban bisa dibangun jika tidak ada organisasi di sana, jika tidak ada fondasi di sana, jika tidak ada political order di sana. Nah, yang saya saksikan sekarang ini, yang kita rasakan semua, kenapa kemudian terjadi semacam situasi yang chaotic, seolah-olah terorganisir tapi ternyata tidak terorganisir, atau seolah-olah kita berjalan tapi mungkin ini ada yang dijalanin, ada yang nuntun. Karena tanpa kita sadari ini pemimpin-pemimpin kita ini sudah tidak dekat dengan rakyatnya, atau mungkin remote control. Kita nggak persis tahu bahwa apa yang terjadi sebenarnya, tapi memang bahwa autopilot itu apakah fenomena yang terjadi pasca Soeharto semata atau di SBY saja.
Kan dulu kita selalu bilang SBY presiden autopilot. Tapi apakah nanti berikutnya memang seperti itu fenomenanya? Apakah memang Anda lihat sekarang nggak usah di partai politik, kepemimpinan itu sangat tidak dirasakan. Partai politik, pemerintahan, organisasi sosial, ormas. Yang menjadi pemimpin itu siapa sebenarnya? Itu juga kita tidak tahu. Nah, karena memang dilemahkan. Di Meksiko misalnya, ini fenomena tidak hanya terjadi di Indonesia sebenarnya, tapi juga fenomena di beberapa belahan negara lain. Di Meksiko misalnya, pemimpinnya, presidennya muda, ganteng, disukai rakyat, dicintai ibu-ibu. Contoh bahwa Anda tidak pernah bisa benar-benar menjadi bukan diri Anda. Anda boleh secara budaya Anda melakukan urbanisasi, secara filosofi Anda mengalami konversi, dan seterusnya, tapi Anda tetap tidak bisa menjadi orang yang selain yang Allah tentukan, kan begitu. Jadi orang Suriname, Jawa yang dulu ke sana menjadi buruh tebu abad 17-18, itu meskipun tidak pernah pulang ke Pulau Jawa, mereka tetap orang Jawa dan mereka justru sangat menghargai nilai-nilai Jawa. Itu satu. Meskipun pasti terjadi distorsi kultural gitu ya. Bahasanya juga tidak semelibis orang Jawa asli. Nomor dua, keistimewaan ini tolong bagi teman-teman yang bukan Jawa jangan dipikir ini Jawa sentris ya. Keistimewaan orang Nusantara ini, aduh salah nih. Nek Indonesia kainan Londo, nek Nusantara wong Sundora setuju, nek Indonesia iki kaya ngene iki. Ngomong wis pokoknya katulistiwa. Saya ingin cerita nambahin Mas Edot ini. Jadi keistimewaan bangsa Anda itu sebenarnya bukan bangsa tapi persatuan bangsa-bangsa. Anda ini sebenarnya United Nation of Katulistiwa gitu ya. Jadi Madura itu memenuhi syarat untuk jadi sebuah bangsa, bukan hanya suku, juga yang lain-lain, Sunda, Betawi, Bugis, Sasak, Dayak, semua itu bangsa. Sehingga kalau kita menjadikan itu suku, sebenarnya kita rugi luar biasa, rugi sejarah dan rugi nilai. Tapi oke, tidak usah kita perpanjang untuk kali ini. Yang ingin saya katakan sama Anda adalah keistimewaan bangsa-bangsa kita itu tidak sekolah pun mereka punya mindset filosofi hidup yang jelas. Dan itu baku. Jadi misalnya saya pernah cerita di Ma'iyah kalau nggak salah, ada teman dari Bosnia yang kerja di Padang Panjang, Bukit Tinggi. Dia cuma kerja jadi penjaga perpustakaan, wongnya gede ganteng, nom, neng gelem urip neng desa kayak ngono kuwi. Dan saya tanya kenapa, dia bilang, "Duh, saya di sini ini merasa hidup benar karena setiap orang yang saya temui itu membawakan ke saya nilai-nilai kehidupan yang tidak bisa saya temukan di Bosnia." Jadi kalau orang Padang, orang Minang, orang Palembang, orang Jawa, orang Sunda itu dasar-dasar ilmu hidup itu punya. Jadi ilmu sanggamparan dulu ada Tuhan, besok-besok kita ke Tuhan lagi namanya akhirat. Bahwa kalau orang berbuat jahat nanti akan kualat dan seterusnya, ada ngunduh waing pakarti, becik betiti Allah ketoro, Gusti Allah rasare. Itu menjadi ilmu standarnya bangsa kita. Meskipun di suku di bangsa yang non Jawa mungkin bahasanya berbeda, tapi kita semua punya. Sementara kalau Anda ke Eropa, apa di Bosnia, Serbia, Bulgaria, Armenia, Rumania, itu harus orang terpelajar tingkat tinggi yang memiliki mindset nilai kehidupan. Kalau di sini itu kan becak, kok cak omong-omongan filsafat yang po. Bus tenang. Nah itu yang membuat kita survive terus dalam keadaan sehancur apapun negara kita. Jadi sebenarnya rakyat Indonesia itu tidak terlawan. Itulah teman sekalian. Nah itu yang dibawakan oleh Mas Edot. Tadi kan Mas Edot ngomong lagunya lucu-lucu. Itu sebenarnya ada yang contohnya kan Bayu ngomong contohnya gitu. Sebenarnya Navy bisa itu. Jadi Anda nanti kalau pulang iseng-iseng nganggur, Anda browsing Karsimex ya, KARSIMEX itu grup campuran negro Jawa tapi membawakan lagu-lagu Jawa. Memang kayak jogetnya ya Jawa, negro tapi suaranya suara Afrika nih joget Jawa. Kayak Kanjeng pernah pentas sama orang
orang negro yang di Suriname yang sangat mencintai budaya Jawa, yang berpakaian persis seperti orang Jawa dan bertekad nanti kalau mati dia sudah sediakan kain kafannya itu jarik Jawa. Dan kemana-mana Kiai Kanjeng pergi dia selalu ikut-ikut nyanyi. Padahal dia orang negro. Anda tahu orang negro dahsyat suaranya gitu. Tapi dia jogetnya Jawa. Jadi kalau Jawa Anda tinggalkan, Sunda Anda tinggalkan, Madura Anda tinggalkan, itu sebodoh-bodohnya bangsa. Karena Indonesia itu tidak ada. Indonesia itu kan cuma gaduh-gaduh. Gaduh-gaduhnya dipisah. Kubise kok deleke kene, lontongnya kok seleke piring dhewe, kacangnya wis bareng kok bisa iki lontong, iki kacang, iki kubis dan seterusnya. Indonesia ini gaduh-gaduhnya nanti. Gaduh-gaduh itu tidak ada. Indonesia tidak ada. Yang ada itu Madura, Jawa, Sunda, Bugis, Mandar, Minang dan seterusnya. Indonesia itu cuma nama kesepakatan untuk manajemen bareng-bareng gitu toh. Tapi Indonesia sebagai kebudayaan tidak ada. Wong buktinya gaduh-gaduh begitu kok bisa-bisa unsure gaduh-gaduhnya hilang. Lotek bareng kayak hilang kok. Makanya namanya lotek bukan high tech. Bicara ini Pak almarhum siapa? Arwanto, aku niroke. Saudara, cita-cita saya sebenarnya adalah ginian tadi itu dari jam 8 sampai jam 3 pagi non-stop. Tapi tidak pernah tercapai karena insyaallah alhamdulillah. Ini dari Kanada, Ustaz. Ya, merintis kan Kanada luas, terus dibikin kota-kota lah, orang Madura menyumbang satu kota. Namanya runtuh-runtuh. Dengan orang Madura nyebutnya turuntuh. Alhamdulillah. Ya ayyuhal muzammil kumil laila illa qalila. Saudara, andaikan suatu hari Mak Yahan itu bisa sholawatan untuk sholat maulid tok lengkap itu, aduh alangkah indahnya. Tapi kita belum pernah sanggup menyelenggarakan itu karena masih banyak yang urgen, masih banyak yang darurat, masih banyak masalah yang harus dijawab bersama-sama. Ono sing cili-cili, ono sing sedang, ono sing gede. Nah, sebelum saya minta kepada beliau sebebas-bebasnya antum ngomong apa saja, cerita apa saja, supaya antum kenal ini orang tidak ada masalah. Saking banyaknya masalah, sampai akhirnya wis ora dianggap masalah, wis biasa kaya ngono kuwi. Tai we krasa roti wis. Jadi kalau asal usulnya, kalau wilayah dari mana aja Mas? Yang Jogja dan sekitarnya, Jogja, Sleman, Bantul gitu, Gunung Kidul ya, semua ya. Yang dari luar DIY, Purworejo, Nganjuk, Wonosobo, Ngawi, Jember, Palangkaraya. Jember. Palangkaraya lah. Ketularan ada sebenarnya. Bisa enak ngomong nyambut gawe, ini kalau nyambut gawe, itu penganggur sampean. Terus dari mana lagi ya? Jawa Tengah ke Barat, Purbalingga, Purwakarta, dari Juburan Syafaat. Alhamdulillah dari ini regional. Jadi DIY Jawa Tengah, Jawa Timur, bagian Barat. Kalau nanti di Jakarta itu dari Jawa Barat, Banten, dan Jakarta. Kalau di Surabaya itu dari Banyuwangi sampai Nganjuk, kira-kira gitu. Madiun, Ponorogo, kumpul di Surabaya. Kalau di Jombang seperti antum sering datang ke sana itu hanya komandan-komandan peleton dan komandan batalion. Yang ngarang DWD batalionnya. Nah ini teman-teman sekalian, nek penggaweane Bu niki ibu-ibu saya Gunung Kidul Bu. Ingkang kalau selawatan sehari-harinya nyambut gamelin apa Bu? Tani, alhamdulillah. Muga-muga sok ono presiden ya. Jadi sing dadi diurus wong tani ini diurus, muga-muga sok kene duwe menteri pertanian. Sok selama ini belum pernah ada menteri pertanian. Yang ada pedagang. Itu selama ini. Muga-muga sok ono presiden terang ya. Ora tandur ya mangan. Terus ya carane mesti semangan tuh klemis-klemis, seragam, kredit apa?
Gunung Kidul Bu ya. Grupnya namanya apa Bu? Wih, warga Rinangkul dening Rinangkul lah dening ya. Engko dirangkuli cacah tenan lho. Rinangkul lah anda. Rinangkul itu kan dirangkul toh bahasa Indonesia. Oke. Petani yang karyawan Bu, pabrik Bu, hotel Bu, hukum Bu apa? Mahasiswa paling akeh paling. Yo ora ono kabeh ora cetha. Ini wajah-wajah yang tanpa wajah ini. Ora cetha penggaweane. Tapi Menteri Dedek kok piye? Tapi kalau usianya kan 20 sampai 40 gitu ya. Waduh kata aku. Nah aku kan 40 punjul selawe tahun udah. Nah kamu sampai kenapa? Kali likur? Oh 48. Oh 38. Harus tua mana tuh? Ini kekasih kita Ustaz. Jadi ini macam-macam pekerjaannya, levelnya juga macam-macam. Yang teman-teman aktif politik juga ada, ya. Tapi kesini tidak sebagai politisi, kesini sebagai manusia.